Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan terkunci dalam kutukanmu. Nah, jadi ketika perpisahan itu terjadi, ada yang bisa menerima perpisahan itu dengan ikhlas. Ada yang masih ngejar-ngejar, tetapi tidak sedikit yang sepertinya tidak ngejar-ngejar, yang sepertinya pasrah, diam, tetapi di balik diamnya itu dia mengutuk orang yang sudah mengkhianatinya. Nah, maka ketika mantan mengkhianati dan di dalam diam kita, artinya kita tidak ngejar-ngejar dia sama sekali, tetapi di dalam diam, di dalam hati bahkan kita mengutuk mantan dan mantan terkunci dengan kutukan itu, ada 3 ciri-ciri yang akan terlihat. Yang pertama, ciri-cirinya adalah ketika apapun yang mantan lakukan kepada kita, pengkhianatan, cuman memanfaatkan, dan seterusnya, itu juga terjadi pada diri mantan. Jadi misal mantan mengkhianati kita, nah maka sekarang kita akan melihat bahwa mantan juga dikhianati oleh orang ketiga. Mantan bersama kita cuman mau memanfaatkan kita, dan kita akan melihat bahwa mantan hanya dimanfaatkan juga oleh orang ketiga, ya. Nah, jadi itu yang pertama, ketika apapun yang sudah mantan lakukan kepada kita, berbagai kezoliman yang sudah mantan lakukan, dan itu sekarang terjadi juga pada diri mantan. Kemudian ciri-cirinya yang kedua, kita juga melihat bahwa apapun yang kita inginkan itu terjadi pada diri mantan, dan itu terjadi, ya. Jadi tidak hanya terbatas pada kezoliman yang mantan lakukan kepada kita. Jadi misal mantan mengkhianati, dan sekarang mantan juga merasakan pengkhianatan. Tetapi yang namanya orang mengutuk kan bisa apa saja. Dia mengutuk agar mantannya bangkrut. Dia mengutuk agar mantannya menjadi orang yang paling kesepian. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan apapun yang kita ingat, pernah kita ucapkan atau kita bisikkan di dalam hati kita, itu semua terjadi sekarang di dalam kehidupan mantan. Dan yang ketiga, semua yang mantan bangga-banggakan. Ya, misal mantan mengkhianati kita karena dia merasa dia cantik. Banyak orang yang menginginkan dia, laki-laki rebutan untuk mendapatkan dia. Maka apa yang terjadi sekarang? Semua yang mantan bangga-banggakan itu tidak lagi dia miliki. Jadi dia mungkin basicnya cantik, tapi misal sekarang tumbuh jerawat yang amat sangat banyak, yang kemudian membuat penampilannya jadi tidak menarik, ya. Begitu. Apalagi yang mantan banggakan, pekerjaan, gaji yang besar, dan seterusnya. Itu tuh yang kemudian membuat dia tega untuk mengkhianati kita karena merasa dia punya segalanya. Sekarang mantan tidak punya lagi. Dia diberhentikan dari tempat kerjanya, dia jadi menganggur, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita melihat 3 tanda ini, itu ciri-ciri mantan terkunci oleh kutukan-kutukan kita pada saat kita sedang marah karena mantan mengkhianati kita. Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah lama subscribe, mungkin sudah melihat beberapa video dengan tema yang agak mirip dengan ini. Tapi bagi teman-teman yang baru subscribe
atau baru menemukan channel ini, mesti bertanya-tanya, apakah kita boleh mengutuk seseorang? Apakah kita boleh mendoakan keburukan untuk orang lain? Jadi sebenarnya secara keseluruhan atau secara umum, bukan keseluruhan ya, tetapi secara umum memang tidak diperbolehkan. Jadi mengutuk atau mendoakan yang buruk itu hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang terzolimi. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang illa man zulima, kecuali bagi orang-orang yang terzolimi. Ya. Nah, jadi kalau orang-orang yang terzolimi, orang yang dikhianati, itu dia diperbolehkan untuk berdoa apa saja, diperbolehkan untuk mengutuk orang yang telah menzoliminya. Dan kutukan ataupun doa yang buruk dari orang yang sudah terzolimi itu adalah sesuatu yang mustajab, yang akan terjadi. Karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Karena itu semua yang menjadi doa-doanya langsung sampai kepada Allah. Karena itu kenapa kutukan doa yang buruk dari orang-orang yang terzolimi itu selalu terjadi. Nah, maka ini adalah ilmu yang sangat berharga untuk kita. Jika kita menginginkan hidup kita tenang, nyaman, damai, bahagia, maka kuncinya jangan pernah menzolimi orang lain, karena doa yang buruk dari orang yang terzolimi itu akan kejadian bagi orang yang sudah menzoliminya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.